Oke, kita mulai pelajaran kita masuk pertemuan kelima. Materinya sudah saya kirim sebelumnya di Google Class, jadi bisa di-download di Google Class. Materi pertemuan kelima kita adalah, kalau Anda lihat modulnya di bab 4, yaitu konsep pemrograman berorientasi objek, jadi bab 4. Jadi modulnya ada di halaman 8, ada di halaman 9, dan di halaman 10 ya. Jadi saya untuk hari ini menjelaskan materi yang berhubungan dengan konsep berorientasi objek. Jadi kalau Anda baca definisinya di sini, pemrograman berorientasi objek adalah berorientasi kepada objek, jadi semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Jadi yang Anda lihat di sini adalah kelas dan objek. Jadi kalau Anda baca di sini kelas dan objek, definisi dari kelas adalah dengan satu atau lebih objek di dalamnya didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai data, sifat, dan fungsi atau kelakuan. Jadi, seperti apa sih pemrograman berorientasi objek? Pemrograman ada banyak orientasinya, ada yang berorientasi terstruktur, seperti yang Anda pelajari pada semester 1, itu rata-rata bahasa pemrogramannya terstruktur. Ada juga model berorientasi objek. Seperti apa pemrograman berorientasi objek? Nah, saya simulasikan di sini. Kalau Anda lihat, seperti ini contohnya. Biasanya kalau kita mencari luas, baik itu luas segitiga, luas persegi, atau luas lingkaran, biasanya setiap, misalnya buat mencari luas segitiga biasanya satu proyek, mencari luas persegi biasanya satu proyek lagi, mencari luas lingkar satu proyek. Tetapi kalau di dalam pemrograman berorientasi objek itu bukan 3 proyek atau banyak proyek, tetapi hanya satu proyek. Setiap fungsi, setiap datanya itu dikelompokkan dalam satu kelas atau satu objek. Contohnya seperti ini, konsep pemrograman berorientasi objek adalah mencari luas. Kita mencari luas. Luas itu ada banyak kita cari. Misalnya kita mencari luas segitiga. Segitiga. Bukan kurawal, tutup kurawal. Baru mencari luas persegi. Buka kurawal, tutup kurawal. Mencari luas lingkaran. Kurawal, tutup kurawal. Jadi, ini dalam satu proyek ada 3 proses di dalamnya. Jadi, ada 3 fungsi di dalamnya. Yang pertama mencari luas segitiga, yang kedua mencari luas persegi, yang ketiga mencari luas lingkaran. Jadi kalau mencari luas ketiga, kalau kita misalnya buat programnya, kita mulai dari pembuatan variabel dan tipe data. Misalnya kita mencari luas segitiga, di mana luas segitiga itu ada 3 variabel, yaitu luasnya sendiri, kita buat dengan ls, kita gunakan tipe data baik saja. Selanjutnya, baru A, alasnya, T, tingginya. Inputnya, proses inputnya, barulah rumusnya ls, sama dengan 0,5 kali A kali T. Setelah itu outputnya. Setelah itu output. Begitu juga mencari luas persegi. Mencari luas persegi adalah rumus itu luas, yaitu panjang kali lebar. Jadi kalau kita buat dalam satu variabel, kita gunakan tipe data baik saja, maka
LP koma P, L, titik koma, baru inputnya, baru LP-nya P kali L. Begitu juga kalau mencari luas lingkaran, rumus mencari luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat, berarti Pi itu kan nilainya sudah ada. Berarti variabel yang kita buat hanya dua saja, yaitu LS, tipe data pertama, float, LS, karena kemungkinan hasilnya desimal, setelah itu byte, tipe data R, jari-jari, input, setelah itu LS sama dengan Pi kali R pangkat 2. Jadi seperti ini konsep dari pemrograman orientasi objek, di mana kode programnya itu dibuat per kelas, per kelompok. Jadi dibuat per kelompok. Jadi seperti ini, semua kode program di luas ini, mulai dari tipe datanya, variabelnya, rumusnya hanya berlaku di sini. Begitu juga di luas persegi, mulai dari tipe data, variabelnya, fungsinya hanya berlaku untuk luas persegi. Begitu juga untuk mencari luas lingkaran, mulai dari tipe data variabel, dan prosesnya hanya berlaku untuk mencari luas lingkaran. Jadi kode programnya tidak dicampur antara satu dengan yang lain, dibuat per kelas, per kelompok, sesuai dengan fungsinya. Jadi makanya kalau kita baca di definisi dari kelas di sini, kelas dengan satu atau lebih objek di dalamnya. Didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai data atau sifat atau fungsi atau kelakuan. Jadi setiap kelompok data itu mempunyai datanya tersendiri, sifatnya tersendiri, atau fungsinya tersendiri. Jadi setiap fungsi atau kelompok data dikelompokkan berdasarkan fungsinya, tidak dicampur-campur, ya, tidak dicampur antara satu dengan yang lain. Yang biasanya dicampur tersebut adalah pemrograman terstruktur, dia terstruktur dari variabel tipe data, input, proses output itu biasanya model pemrograman terstruktur. Jadi kalau seperti ini, fungsinya itu dibuat per kelompok. Jadi itu yang disebut dengan pemrograman orientasi objek. Jadi selanjutnya konsep pemrograman orientasi objek, contoh programnya ada di halaman 8, ada juga di halaman 9, ada juga di halaman 10. Jadi itulah contoh proyek untuk pemrograman orientasi objek. Jadi kalau kita lihat programnya sesuatu, ini kita lihat dulu contoh program yang untuk PBO, ya, PBO. Jadi contoh yang pertama adalah ini proyek siswa dengan nama paketnya siswa. Ini kelas siswa, jadi nama kelasnya siswa. Selanjutnya baru ada variabel instance-nya adalah string nama Jahara Ika. Setelah itu baru publish void main. Baru di sini ada siswa, nm sama dengan new siswa. Dibuat di sini mendefinisikan objek di dalam kelas. Apa yang dimaksud dengan mendefinisikan objek di dalam kelas? Coba Anda lihat di sini, siswa ini adalah merupakan nama kelas. Jadi kalau nama kelas siswa berarti hanya menampilkan khusus untuk data siswa. Kalau misalnya mahasiswa hanya khusus menampilkan data mahasiswa. Jadi kalau Anda lihat di sini siswa, kelas siswa ini divariabelkan dengan npm, new siswa. Jadi fungsinya ini adalah untuk memanggil kelas siswa ini atau untuk memanggil fungsi dari siswa ini. Selanjutnya baru ada perintah untuk output, yaitu sistem outprint. Nama siswa adalah plus nm. Nm ini adalah variabel dari siswa, nama ini adalah variabel dari nama. Sama di sini. Jadi makanya hasilnya Jahara Ika. Jadi kalau misalnya Anda menambahkan misalnya npm atau nis atau yang lain sebagainya, ya tinggal ikuti contoh yang di sini.
Jadi ini contoh pemrograman yang sederhana di dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua adalah contoh yang kedua ini. Nah, ini proyek yang kedua ini nama proyeknya proyek rumah. Ini nama proyek rumah ini ada 2 file ya, dalam satu proyek ada 2 file. Ini file pertama, ini file kedua. Jadi kalau Anda lihat ini programnya sudah saya ketik ada di ini hasilnya. Ya, ini Anda lihat di sini ini satu proyek nama proyek rumah dan 2 file. Kenapa bisa 2 file? So, lihat di sini nama paketnya di sini di rumah ini paketnya rumah. File isi rumah paketnya juga rumah. Yang berbeda dari di kelasnya di sini public class rumah, berarti nama filenya rumah. Di sini public class isi rumah, berarti nama filenya isi rumah. Jadi ini tetap dalam satu project. Mungkin Anda bertanya bagaimana menambah file dalam satu project. Caranya itu sangat gampang, yaitu dengan cara project tersebut Anda klik kanan di bagian rumahnya, di bagian nama projectnya, klik kanan, baru new, baru Anda pilih Java main class. Jadi Anda klik saja, ya, seperti ini, ya. Setelah itu Anda buat namanya, baru finish. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Tetap nama paketnya ini adalah rumah. Artinya nama projectnya tetap rumah. Nama filenya berarti new main, ya, new main berarti public class new main. Jadi seperti itu menambah file dalam satu project. Jadi kalau Anda lihat file ini namanya kelas rumah. Tetapi di dalam kelas dikelompokkan lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil yang disebut dengan metode. Jadi yang disebut dengan metode. Anda bisa juga melihat modul yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bisa Anda lihat apa sih definisi dari metode. Nah, di modul yang saya kasih itu ada metode. Metode terdapat 2 macam metode dan 1 pengendali. Metode kelas dapat dieksekusi meskipun tidak terdapat pada kelas tersebut. Yang kedua, metode objek. Metode hanya dapat dieksekusi sehubungan dengan objek tertentu dan seterusnya. Jadi contoh dari metode adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini di project ini, di dalam satu kelas rumah kan ada banyak bagiannya, ada bagian ruang tamu, ada bagian kamar mandi. Jadi dikumpulkan lagi data yang ditampilkan. Jadi data yang ditampilkan di sini adalah hanya untuk menampilkan data ruang tamu, sedangkan di sini hanya menampilkan data dari kamar mandi. Jadi contohnya di sini public class rumah. Baru di kelas ini kan kelasnya merupakan cakupannya besar. Baru dalam kelas itu dibagi ke beberapa subkelas yang lebih kecil yang disebut dengan metode. Jadi kalau Anda lihat di sini, rumah ini dalam kasus ini dibagi dalam 2 metode. Metode yang pertama adalah publish certified air tamu. Jadi ini hanya menampilkan data ruang tamu saja. Jadi Anda itu tandanya Anda lihat di kurung awalnya, ini berarti ini hanya berlaku ini di sini. Begitu juga kalau Anda lihat void kamandi. Buka, tutup di sini. Dia hanya menampilkan data-data kamar mandi. Ya. Mungkin Anda bertanya, kenapa berbeda publish static void dengan void? Sebenarnya hampir sama. Jadi penulisan metode ada 2 jenisnya. Penulisan metode ada 2 jenis. Nah, penulisan metode ada 2 jenis. Yang pertama adalah bisa menggunakan public class, bisa menggunakan publish static void baru nama metode, atau bisa juga nama objek. Oke, buka tutup kawan. Bisa juga menggunakan void nama metode atau objek. Nah, jadi data yang akan ditampilkan di sini ditulis. Ini sama seharusnya ya. Sebenarnya ini sama antara publish static void dengan void, hanya saja berbeda di pemanggilannya.
Kalau Anda menggunakan publish static void, maka cara memanggilnya itu sangat gampang, adalah tinggal Anda memanggilnya hanya Anda buat room, nama file pertama, titik, baru nama metode atau objek. Nah, gampang ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya Anda menggunakan publish static void dalam penulisan nama metodenya. Bagaimana kalau Anda menggunakan void saja, maka cara memanggilnya adalah seperti ini. Cara memanggilnya adalah seperti ini. Pertama, tulis dulu nama file pertama, spasi, variabel bar, sama dengan new, spasi nama file pertama. Ya, new nama file pertama, enter lagi, baru variabel baru, titik, variabel baru, titik, nama metode atau objek. Jadi antara publish static void dengan void ya berbeda cara pemanggilannya. Tapi kalau ditanya apa fungsinya, sama, yaitu untuk penulisan subkelas atau bagian terkecil dari kelas atau yang disebut dengan metode. Ya, jadi cara pemanggilannya berbeda. Jadi kalau Anda lihat contoh project yang sudah saya ketik di sini, ya di sini kan ada publish static void, ada juga void. Nah, coba Anda lihat di file kedua cara memanggilnya. File keduanya adalah di sini rumah. Rumah ini adalah nama file pertama rumah. R tamu ini salah satu nama metode di file pertama yang disebut dengan R tamu. Jadi huruf besar, huruf kecil harus pas. Seterusnya, coba Anda lihat di bawahnya, rumah panggil. Rumah ini adalah nama file pertama, panggil ini variabel terbaru. Kita buat di sini panggil. Apakah harus panggil? Tidak ya. Bisa juga saya rubah yang lain, misalnya XP. Berarti di sini XP, sama saja. New rumah, jadi fungsi ini adalah memanggil file rumah. Dan divariabelkan dengan XP. Selanjutnya XP titik kamandi. XP tadi kan variabel terbaru, kamandi ini merupakan salah satu nama metode di kelas rumah atau di file pertama, yaitu rumah. Jadi bentuk pengelompokan di sini adalah sangat mudah kita pahami, karena dari kelas dibagi ke dalam sub-sub kelas yang lebih kecil, atau dibagi ke dalam objek-objek yang lebih kecil. Selanjutnya, kalau Anda lihat modul-modul yang telah saya bagi, di situ banyak project, ya ini yang project selanjutnya itu project kucing humanis. Jadi project ini ada pengelompokan, yaitu yang dikelompokkan yaitu tipe data dan variabel. Jadi tipe data dan variabel. Jadi di sini di project ketiga ini nanti ada ketik. Ini yang dikelompokkan di sini adalah satu kelas, satu kelompok, tipe data dan variabelnya. Jadi di sini ditulis semua tipe data dan variabel. Sedangkan di publish kelas kucing manis di bawahnya itu hanya mengisi dan menampilkan. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau Anda lihat project ini juga, ini project balok. Ini dua file, file pertama balok, file kedua data. Kalau Anda lihat di sini, file pertamanya itu isinya adalah tipe data dan variabel, rumus. Sedangkan di file kedua adalah mengisi data dari file yang pertama serta menampilkan. Jadi ini juga bentuk pengelompokan atau bentuk kelas. Jadi di dalam pemrograman objek, dalam pemrograman orientasi objek, bentuk-bentuk pengelompokan itu sangat banyak ya. Bisa juga yang dikelompokkan fungsinya dulu, baru pemanggilannya. Ada juga dulu yang dikelompokkan itu, yang dikelompokkan adalah tipe data dan variabel satu kelompok. Ada yang dikelompokkan variabelnya, rumusnya satu tempat, nanti pengisi datanya ada pemanggilannya satu tempat. Jadi ada banyak jenis
pengelompokan data di dalam TBO. Begitu juga ini nanti bisa Anda ketik. Jadi untuk latihan di rumah bisa Anda ketik proyek pertama, proyek siswa, proyek kedua, proyek rumah, dan proyek ini ketiga, ini proyek keempat. Jadi yang proyek kelima. Jadi Anda ketik sampai proyek kelima sebagai latihan. Jadi jangan lupa Anda ketik sebagai latihannya di rumah. Jadi ada 5 proyek yang Anda ketik di rumah. Selanjutnya jangan lupa di absen Anda di Google Class sesuai dengan kelasnya masing-masing dengan mengetik kata hadir dan tulis nama lengkap serta NPM. Ya. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Kalau ada pertanyaan tentang materi ini bisa Anda tanya melalui Google Class, bisa Anda tanya melalui WA atau melalui Telegram. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.